Selamat datang di video Rabu. Rabu bicara buku. Hai, perkenalkan saya Ronald Hutagalung. Buat kamu yang baru pertama kali datang di channel ini berisi berbagai macam hal berkaitan dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Dan setiap hari Rabu, topiknya adalah bicara buku. Saya akan mengulas satu buku yang kemudian akan saya share apa yang saya pelajari, apa poin-poin penting yang ada di dalam buku tersebut untuk bisa sama-sama kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, dan kita jadikan sebagai bahan bagi kita untuk mengembangkan diri. Nah, video kali ini kita akan bahas satu buku menarik, judulnya adalah Pemikiran Milioner. Buku yang ditulis oleh Thomas Stanley. Buku ini bagi saya pribadi adalah buku yang sangat luar biasa, karena buku ini bisa dibilang sebagai panduan saya untuk bagaimana saya merancang berbagai macam hal terkait dengan pengembangan diri. Dari buku ini saya kemudian tahu apa yang harusnya saya lakukan agar kemudian saya bisa menapaki, bisa semakin mendekati sukses yang saya inginkan. Dari buku itu juga saya menyusun kurikulum pengembangan diri, sehingga ketika saya harus melatih sebuah skill, sebuah keterampilan, maka skill dan keterampilan yang saya latih itu adalah skill maupun keterampilan yang betul-betul bisa membawa saya mencapai sukses yang saya inginkan. Nah, buku Pemikiran Milioner ini sebenarnya bisa dibilang lebih kepada buku yang berisi hasil riset dari si Thomas ini sendiri itu, karena di dalamnya sangat sedikit sebenarnya teori, konsep, akan tetapi lebih banyak bagaimana si Thomas memaparkan apa yang merupakan hasil dari riset dia, yang kemudian itu bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai pelajaran ketika kita ingin menjadi seorang milioner. Nah, si Thomas ini itu dia melakukan sebuah riset. Dia mewawancarai para multijutawan yang ada di Amerika, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang bisa dibilang ya crazy rich di sana itu didatangi dan diwawancarai oleh si Thomas ini itu. Ada kurang lebih sekitar 733 milioner yang didatangi, diwawancarai, dan orang-orang ini kemudian ditanya berbagai macam hal. Nah, di buku ini dituliskan bahwa ada sekitar 277 pertanyaan yang diberikan kepada orang-orang ini. Tentunya bukan dalam konteks misalnya bertanyanya seperti melakukan interogasi ya, tapi dalam bentuk obrolan yang sebenarnya itu berisi pertanyaan. Dan yang menariknya adalah seperti ini. Ternyata dari 733 milioner yang diwawancarai oleh si Thomas itu sendiri, kurang lebih berasal dari tiga golongan lah bisa dikatakan. Ya, ada yang dari pure seorang pengusaha, ada yang berasal dari profesional, ada yang juga berasal dari profesi tertentu. Jadi dari 733 orang ini itu ada 32% itu yang merupakan pengusaha. Ya, jadi pengusahanya itu 32%. Kemudian 16%-nya itu adalah para eksekutif, para CEO, para direktur di perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan gede ya otomatis misalnya mungkin ya mereka orang-orang yang digaji dengan bayaran gaji yang gede, dan itu yang membuat mereka kaya raya. Ya kalau misalnya mungkin kita asumsikan ya, kalau kamu menjadi direktur Garuda, ya walaupun bukan pemilik dari perusahaan Garuda, karena Garuda adalah milik negara, tapi secara pasti dengan menjadi direktur, menjadi komisaris di BUMN, kamu akan digaji sangat-sangat besar, sehingga kemudian sangat possible untuk menjadi seorang milioner. Kemudian
Dari sisanya lagi ya, itu ada 10% ternyata dari yang diwawancarai oleh si Thomas ini itu berasal dari profesi pengacara. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya, bagi kamu yang main Instagram itu ada beberapa pengacara yang kontroversial, yang sangat-sangat tajir, sangat kaya. Nah, ternyata memang di Amerika pun seperti itu. Profesi sebagai seorang lawyer itu punya potensi untuk menjadi miliarder gitu. Ya, apalagi misalnya mungkin pengacaranya adalah pengacara bisnis. Tentu ketika misalnya harus membantu menyelesaikan berbagai macam case, ya bayarnya pun wow, besar. Dan lainnya yang diwawancara itu adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter. Ya, jadi ya dokter pun khususnya kalau misalnya dokter spesialis ya pasti penghasilannya besar. Nah, dari orang-orang yang diwawancarai oleh si Thomas ini, prinsip utamanya sih sebenarnya si Thomas itu mewawancarai mereka untuk menanyakan kira-kira ketika mereka menjadi seorang milioner, seorang multijutawan, maka sesungguhnya apa faktor sukses mereka, apa faktor-faktor yang membuat akhirnya mereka menjadi multijutawan itu, menjadi milioner itu. Dan dari berbagai macam jawaban, disitulah kemudian dirangkum oleh si Thomas ini dan jadilah buku ini. Yang menarik sebenarnya dari buku ini adalah ketika saya baca, ada beberapa poin yang saya langsung kayak tertampar gitu ya, tertampar dikarenakan selama ini anggapan yang ada di masyarakat itu bisa dibilang sedikit melenceng dengan realita yang ada gitu. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya, ada anggapan di masyarakat bahwa mereka yang akan kemudian bisa sukses, bisa berhasil dalam kehidupan ini adalah mereka yang sukses dan berhasil di kelas. Ya, orang-orang yang punya peringkat juara di kelas itu akan punya potensi untuk menjadi orang sukses, menjadi multi jutawan ataupun milioner. Atau misalnya ada asumsi bahwa kalau kita mau berhasil dalam hidup ini ya kita harus masuk institusi pendidikan terkenal, jadi mahasiswa sebuah kampus besar, maka itu akan menggaransi kita untuk kemudian menjadi orang yang sukses. Nah, statement yang ada di masyarakat ini saya katakan ketika saya baca buku ini seperti ditampar dikarenakan ternyata dua hal yang saya ceritakan tadi itu betul merupakan faktor sukses atau bisa menjadi salah satu faktor yang membantu seseorang mencapai keberhasilan. Hanya saja yang bikin saya tercengang itu adalah ternyata ketika diperingkatkan faktor-faktor sukses itu, apakah seseorang itu juara kelas atau tidak? Ternyata dari sekian faktor sukses milioner yang dirangkum oleh si Thomas, dia ada di peringkat 30 ya. Apakah seseorang itu ketika dia berprestasi secara otomatis itu bisa menjadi faktor dia sukses di masa depan? Itu ternyata ada di peringkat 30 dari list yang dibuat oleh si Thomas. Jadi list paling bawah itu. Ya, setelah dilihat-lihat ya bisa juga itu adalah satu realita yang butuh untuk kemudian kita pahami bahwa ternyata memang mereka yang ketika SD-nya juara, ya mungkin kadang-kadang ini juga yang menjadi pertanyaan kita ya, pertanyaan bersama. Kadang kita misalnya ngelihat saat SD ada orang yang juara kelas, kemudian SMP juara kelas, SMA juara kelas, tapi kemudian setelah lulus kuliah, ya ternyata kita bingung itu orangnya kemana itu. Tapi walaupun ini sesuatu yang tidak general, ya ini menjadi satu ilmu buat saya pribadi bahwa ternyata no problem gitu. Misalnya mungkin buat
kamu yang ketika sekolah dulu ya, TK, SD, SMP, SMA, bukanlah orang yang sering juara kelas, itu bukan jadi masalah buat kamu untuk kemudian bisa menjadi orang yang sukses, menjadi jutawan, menjadi seorang milioner. Karena dari faktor-faktor yang ada, itu adalah faktor paling bawah. Paling bawah artinya apa? Dia memberikan kontribusi, tapi sangat-sangat kecil. Ada faktor-faktor lainnya yang lebih berkontribusi bagaimana membantu seseorang sukses itu. Nah, kemudian berkaitan dengan apakah orang sukses itu adalah orang-orang yang dia mengenyam pendidikan di kampus ternama, kampus besar. Nah, dari hasil riset si Thomas ini ternyata itu berada di peringkat 20 ya. Jadi kuliah di kampus ternama itu merupakan faktor sukses yang berada di peringkat 20 dari 30 faktor sukses. Artinya ya dari sejumlah milioner multi jutawan yang ada, ya bisa dibilang hanya sebagian kecil saja yang sukses mereka itu dikarenakan mereka mengenyam pendidikan di kampus ternama. Artinya ada faktor lainnya yang justru lebih memberikan kontribusi besar bagaimana pencapaian sukses mereka. Nah, di video kali ini mungkin saya ingin sharing saja ke kamu semua tentang beberapa faktor penting, atau saya bacakan ya. Jadi dari hasil risetnya si Thomas ini kita akan bahas mungkin ya. Saya tertarik untuk bisa membahas paling tidak apa 10 faktor sukses milioner yang peringkatnya paling atas. Kita mulai dari peringkat 10 dulu. Nah, kalau tadi kita bahas bahwa ternyata yang namanya lulus dengan predikat mendekati ataupun menjadi juara kelas itu ada di peringkat 30, kemudian tadi ya, kuliah di kampus ataupun perguruan tinggi itu berada di peringkat 20. Nah, maka yang ada di peringkat 10 itu adalah punya kemampuan untuk menjual ide ataupun produk. Nah, jadi para milioner ini itu rata-rata adalah bisa dibilang orang yang pandai menjual ide ataupun gagasan. Ya, mereka menjadi milioner karena pandai menjual ide atau gagasan. Ketika misalnya mereka punya ide itu kemudian mereka tawarkan kepada orang-orang di sekitarnya, akhirnya ide itu kemudian dibeli atau ide itu kemudian diwujudkan dan akhirnya menjadi sebuah bisnis ataupun layanan yang membuat mereka menjadi jutawan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ke-9, faktor sukses seorang milioner yang ke-9 itu adalah kemampuannya di dalam mengatur segala sesuatu dengan baik. Nah, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang senantiasa punya disiplin diri yang tinggi di dalam bagaimana mengatur berbagai macam hal. Mereka punya schedule, punya agenda, dan ketika misalnya pun mereka dalam hal keuangan, mereka punya cara yang sangat-sangat ketat di dalam bagaimana mengelola keuangan mereka, yang itu akhirnya membuat mereka menjadi multi jutawan. Kemudian yang ke-8, nah yang ke-8 ini menarik itu. Punya semangat atau kepribadian bersaing, ya. Jadi para multi jutawan itu terkenal dengan orang-orang yang sangat-sangat obsesif ya terhadap kompetisi. Mereka punya semangat dan keinginan bersaing yang tinggi, yang itu akhirnya membawa mereka pada satu mentalitas untuk terus berusaha, terus berupaya mewujudkan apa yang pun yang mereka inginkan. Kemudian yang ke-7 itu adalah punya sifat kepemimpinan yang kuat. Ya, jadi kepemimpinan itu penting di dalam sebuah bisnis, organisasi ataupun lembaga. Tapi ternyata dari hasil risetnya si Thomas ini dia ada di peringkat ke-7. Nah, kemudian peringkat ke-6. Faktor sukses seorang milioner itu adalah mereka mencintai karir atau bisnis mereka. Ketika seorang pengacara betul-betul mencintai profesinya sebagai pengacara,
Ini yang kemudian akan membuat dia bisa menjadi seorang pengacara yang profesional dan menjadi kaya raya dari profesi dia sebagai pengacara. Begitu juga misalnya dokter. Begitu juga misalnya mungkin dengan seniman. Jadi pada prinsipnya sebenarnya di bagian ini lebih pada passion ya. Ketika orang-orang ini betul-betul punya passion terhadap apa yang dilakukan, inilah yang akan kemudian menjadi faktor sukses yang membuat mereka menjadi milioner. Kemudian yang kelima, bekerja lebih keras ketimbang orang lain. Sudah pasti ya. Jadi kamu lulus dengan predikat cum laude, kamu kuliah di kampus yang ternama, tapi kemudian ketika bekerja kamu bekerjanya tidak sekeras orang lain, tidak segiat orang lain, ya secara otomatis hasil yang kamu akan peroleh juga akan sangat-sangat berbeda. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah mempunyai pasangan yang mendukung. Wah, ini adalah satu hal yang juga sangat-sangat menarik, bahwa ternyata yang membuat orang sukses itu adalah bagaimana saat dia itu ternyata ketemu dengan pasangan yang mendukung. Nah, kalau kita lihat misalnya konteksnya Mark Zuckerberg itu punya pasangan yang klop, yang mendukung dia, sehingga akhirnya pasangan ini menjadi support system yang mendukung Mark akhirnya bisa menciptakan Facebook. Begitu juga dengan misalnya Bill Gates. Ya, Melinda Gates adalah pasangan yang mensupport Bill muda sehingga akhirnya bisa mewujudkan bisnis Microsoft-nya. Jadi punya pasangan yang mendukung itu akan sangat membantu seseorang mencapai sukses. Nah, jadi ini juga adalah satu hal yang penting. Kemudian yang ketiga, dapat bergaul dengan orang lain. Kedua, menjaga disiplin diri. Dan yang pertama adalah bersikap jujur terhadap semua orang. Nah, paling tidak misalnya dari apa yang diteliti oleh Thomas ini, kita jadi punya satu gambaran. Jadi kalau saya pribadi jadi kayak punya gambaran. Oke, kalau misalnya saya pengen menjadi seorang milioner, multijutawan, apa yang harus saya lakukan? Nah, paling tidak saya harus mulai buat kurikulum pengembangan diri. Bagaimana saya membangun diri saya untuk setidaknya memiliki 3 dari 30 faktor sukses yang diteliti oleh si Thomas ini. Nah, yang ketiga adalah tadi itu, yaitu bagaimana kita harusnya bisa menjadi orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Nah, memang pada realitanya adalah tidak semua orang itu supel untuk bertemu, bergaul, ngobrol dengan orang lain. Tapi untuk supel, ngobrol, bergaul dengan orang lain itu adalah sesungguhnya bukan sesuatu yang bisa dikatakan bakat ataupun bawaan lahir, tapi itu adalah skill. Nah, jujur, saya pribadi adalah bukan orang yang sangat mudah untuk memulai pembicaraan dengan orang lain, mudah ngobrol dengan orang lain gitu, ataupun merasa nyaman ketika ketemu dengan orang baru. Tapi karena saya tahu bahwa kemampuan kita bergaul dengan orang lain itu akan sangat menentukan faktor sukses kita, maka itulah yang membuat saya akhirnya menjadikan bagaimana mampu berkomunikasi, membangun relationship dengan orang lain itu sebagai bagian dari kurikulum pribadi saya. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat dari sekian buku yang saya punya, hampir kurang lebih 10%-nya itu adalah buku yang berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi, membangun relationship dengan orang lain. Buku pertama yang saya sangat suka terkait dengan hal ini adalah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie. Judulnya adalah Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Itu buku yang sangat recommended banget karena buku itu mengajarkan bagi kita yang istilahnya mungkin bukanlah orang yang supel secara alami, itu jadi tahu bagaimana cara kita bergaul dan mempengaruhi orang lain itu. Nah, yang kedua, di sini disebutkan bahwa faktor sukses nomor 2 yang bisa membuat kita menjadi orang yang berhasil adalah punya disiplin diri.
Nah, dari referensi yang dituliskan oleh si Thomas ini, jadi saya punya gambaran. Oke, kalau misalnya saya pengen jadi orang sukses, saya harus punya disiplin diri. Disiplin diri dalam hal apa ya? Disiplin diri dalam berbagai macam hal. Pertama, disiplin dalam hal rutinitas harian, disiplin dalam hal bekerja, disiplin dalam hal mengembangkan diri. Nah, jadi itu semua saya rancang sebagai bagian dari support system saya agar kemudian bisa membantu saya mendekatkan pada pencapaian yang saya inginkan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi kunci, yaitu bersikap jujur terhadap semua orang. Punya integritas, itu bisa dipercaya. Nah, karena tahu bahwa ternyata kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kuncinya adalah jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang bisa dipercaya. Inilah yang kemudian membuat saya jadi lebih berhati-hati itu bagaimana saat berjanji dengan orang lain, ya sebisa mungkin harus bisa menepati. Ketika bicara harus sejujur-jujurnya apa yang disampaikan. Karena inilah yang akan kemudian membuat kita berhasil. Oke guys, semoga bedah buku ini bermanfaat buat kamu. Saya rekomendasikan kamu kalau tertarik beli dan baca buku ini. Kamu mungkin, wah Bang, itu bukunya tebal sekali itu. Gimana caranya saya baca buku ini? Saya bilang ya, kamu bisa baca buku ini dengan cara yang saya gunakan dalam membaca buku. Untuk caranya kamu bisa lihat di link ataupun di video yang akan saya tampilkan di akhir video ini. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lainnya. Salam sukses selalu.